Hai Geeks, kali ini aku mau bahas entitas SCP yang udah aku sebut-sebut beberapa kali di video aku sebelumnya, yaitu SCP-076. Entitas ini udah pernah mampir pas dia mau ngelawan SCP-001, tapi akhirnya dia kabur, terus sama pas dia masuk ke SCP-914, terus berubah jadi entitas yang berusaha ngancurin dunia, dan jadi salah satu entitas SCP yang super kuat. Gimana sih sebenarnya kisah awalnya SCP yang satu ini? Yuk kita simak. Pada pertengahan abad ke-19, beberapa arkeolog Inggris ngelakuin ekspedisi ke Mongol. Di sana mereka nemuin banyak banget artefak, dan di salah satu jurnal arkeolog ditulisin kalau mereka tuh nemuin sesuatu yang sangat menakjubkan yang belum pernah ditemukan di dunia. Mereka yakin bisa nemuin sebuah rahasia kuno dari temuannya ini. Tapi sayangnya pas mereka balik ke Inggris, semua awak kapal termasuk para arkeolog ditemukan tewas saat kapal itu berlabuh di salah satu dermaga di Inggris. Semua tubuh mereka hancur berantakan, tidak ada yang utuh. Pada akhirnya seluruh artefak disita oleh The Oddities, Occult, dan Paranormal Society, atau disingkat jadi OOPS. OOPS. OOPS ini salah satu organisasi yang didirikan sama para pemuda bangsawan yang pada haus akan ilmu pengetahuan. Nah, salah satu artefak berupa sebuah batu hitam berbentuk kubus disimpan di Inner Sanctum, salah satu tempat rahasia mereka. Batu hitam ini diselimuti sama simbol-simbol aneh di semua sisinya. Tapi, hal yang terjadi beberapa tahun kemudian, semua anggota OOPS meninggal dengan berantakan, seperti para arkeolog. SCP Foundation akhirnya ngamanin batu hitam itu dan naruh batu itu di salah satu fasilitas rahasia mereka. Dan mereka menamakannya dengan SCP-076. SCP-076 terdiri dari dua komponen yang berbeda. Sebuah kubus batu hitam atau yang disebut SCP-076-01 dan juga ada sosok humanoid atau disebut SCP-076-02. Nah, SCP-076-01 ini berbentuk batu kubus hitam, tingginya 3 meter, dan dia punya simbol-simbol di setiap sisinya. Peneliti SCP memperkirakan batu kubus hitam itu berusia 10.000 tahun. Di salah satu sisinya ada sebuah pintu dengan lubang kunci kecil sebanyak 20. Dan diperkirakan kalau SCP-076-01 ini tuh sebenarnya sebuah peti mati atau bisa dibilang tempat peristirahatan terakhirnya SCP-076-02 atau yang disebut dengan Able. Able diperkirakan berusia sama dengan batu kubus hitam itu. Dia nih seorang pria, usianya 20 tahun, rambutnya hitam, matanya abu-abu. Tubuhnya dipenuhi tato yang kayak ngelambangin okultisme. Mukanya kayak iblis, kayak para pejuang zaman dulu kala. Pas ada di dalam peti matinya, Able tuh kelihatan kayak udah mati. Gak ada tanda-tanda kehidupan. Organ vitalnya juga kayak gak berfungsi. Tapi sebenarnya dia gak mati. Kadang dia bangun dan hidup kembali. Begitu dia bangun, dia bakal nyoba segala cara buat keluar dari batu hitam itu. Dan saat dia berhasil keluar, dia bakal ngamuk dan akan membunuh manusia di sekitarnya. Kekuatan dan daya tahan tubuhnya itu jauh di atas manusia normal. Dia juga punya kecepatan super. Meskipun tubuhnya itu bisa luka, dia gak ngerasain sakit. Walau lukanya tuh udah parah banget, dia bakalan terus bergerak sampai targetnya mati. Setelah puas membunuh, dia akan balik lagi ke dalam batu hitam. Able ini juga bisa ngeluarin senjata dari udara dengan cara membuka portal dimensi lain. Jadi senjata-senjata yang dikeluarin Able bakalan berwarna hitam. Dan kayaknya dia tuh punya gudang senjata pribadi yang stoknya tuh unlimited, tidak terbatas. Senjata-senjata ini bakalan hilang begitu Able ngeklik tangannya. SCP-076 beberapa kali dibuat mati oleh SCP Foundation, diantaranya ditenggelamin ke dalam air selama sejam sampai dia mati lemas, ditembak pakai senjata, dimasukin granat ke rongga dadanya.
Tapi begitu Abel mati, tubuhnya akan membusuk dengan sangat cepat. Jadi dia berbentuk tumpukan debu. Terus pintu batu hitam bakalan terbanting, menutup dengan keras, dan kunci-kunci di luar akan berputar otomatis mengunci kubus itu. Entah bagaimana tubuhnya si Abel bakal terbentuk lagi di dalam peti mati batu hitam. Tapi proses ini nggak sebentar. Proses sampai tubuhnya utuh bakalan makan waktu 6 jam sampai 20 tahun. Lama banget, 6 jam sampai 20 tahun. Rentang waktunya jauh bener ya. Setelah melakukan penelitian selama beberapa tahun, yang pasti udah lebih dari 20 tahun lah ya, SCP-07602 ditempatin di area penahanan 25B yang berada di 200 meter di bawah permukaan laut. Area ini dijaga ketat oleh SCP Foundation. Para peneliti bakalan dibekali senjata. Pas Abel ngamuk, seluruh area udah dikasih jebakan untuk Abel. Tapi kalau masih gagal nahan Abel selama 90 menit, seenggaknya dia nggak akan dengan mudah keluar dari tempat itu karena area itu ada di bawah laut. Maka area itu bakalan dipenuhi dengan air laut selama 24 jam. Jalan satu-satunya cuma lift yang kalau lagi nggak dipakai ya bakal tergenang air laut. Intinya Abel itu bakalan susah keluar dari tempat itu karena di bawah laut. Tapi prosedur keamanan itu diprotes nih sama salah satu peneliti karena bisa membahayakan nyawa para peneliti dan penjaga di area itu. Peneliti itu ngancam akan membongkar rahasia Abel ke otoritas lebih tinggi di SCP Foundation. Dan pada akhirnya karena debat-debat gitu, akhirnya di antara mereka terjadi kesepakatan rahasia yang kita nggak tahu. Pokoknya intinya nggak bakal bahayain peneliti dan penjaga keamanan di sana. Oke, jadi kita balik lagi ke Abel ya. Saat Abel ketemu sama lawan yang seimbang atau lebih kuat dari dia bakalan nunjukin rasa hormatnya. Dan setiap kali dia habis membunuh lawannya, dia tuh mau diwawancara sama para peneliti. Hal ini tentunya dimanfaatin dong oleh SCP Foundation. Mereka bermaksud bikin Abel nih sebagai senjata buat ngelakuin misi-misinya SCP Foundation buat ngelawan anomali SCP Foundation yang berbahaya lainnya. Maka dibentuklah Omega 7 atau Pandora's Box, sebuah satuan militer buat ngelakuin misi-misi itu. Kotak Pandora ya, mitologi Yunani. Wajar sih memang itu bentuknya kayak kotak hitam dan begitu keluar, boom. Pas sih dikasih nama kotak Pandora. Omega 7 ini terdiri dari 10-20 orang yang dibagi jadi beberapa kelompok, isinya 3-5 orang. Abel sendiri yang milih anggota Omega 7. Tugas Omega 7 itu bantuin Abel dalam menjalankan misinya yang berbahaya. Abel dilengkapi dengan kalung yang kalau dipicu bakal meledak menghancurkan sumsum tulang belakang, trakea, dan pembuluh darah utama di lehernya. Jadi alat itu bisa buat Abel mati seketika. Alat pelacak juga dipasang di tubuh Abel supaya SCP Foundation bisa memantau pergerakannya. Abel diperintahkan supaya dia cuma bunuh target yang udah ditentuin dan jangan sampai bunuh yang bukan bagian dari misinya. Awal mulanya hal ini tentu aja sulit dilakuin ya karena tingkat emosi Abel nih susah banget dikontrol. Abel juga nggak bisa diam aja kalau nggak ada misi, dia tuh bosen. Kalau dia merasa bosen, dia bakalan bunuh siapa aja. Sekedar buat killing time gitu. Tapi para peneliti punya ide nih buat si Abel killing time, bantu si Abel buat ngisi waktunya. Jadi para peneliti tahu Abel ini tuh bisa bahasa Sumeria. Mereka pun minta si Abel nerjemahin naskah-naskah kuno Sumeria. Abel bisa milih sendiri nih naskah yang pengen diterjemahin. Dan kebanyakan tuh tentang pertempuran dan perang. Salah satu naskah favoritnya adalah naskah tentang Epic Gilgamesh. Nah, kalian udah pernah nonton belum video aku yang tentang Gilgamesh? Kalau belum, nonton ya. Nah, suatu ketika salah satu peneliti ngasih simbol dari SCP-073 atau kain. Ini aku pernah singgung ya pas ngebahas SCP-001. Abel tuh marah dan langsung bunuh peneliti itu, sampai akhirnya kalung di lehernya diledakin. Ketika hidup kembali, setiap ditanya soal SCP-073, dia bakal agresif. Akhirnya ditetapkan tidak boleh membahas soal SCP-073 di depan si Abel. Dan mereka berdua nggak boleh berada di fasilitas yang sama juga. Kira-kira ada masalah apa sih si Abel sama SCP-073? Kalau misalnya kalian mau tahu ceritanya,
tentang si Kai sama si Abel, boleh request di kolom komen, nanti aku bakal bahas. Abel dan Omega 7 ini ngelakuin banyak banget misi. Salah satunya ngelawan SCP-001 Gate Guardian dan beberapa makhluk anomali SCP lainnya. Kayak udah pernah aku bahas ya, Abel tuh nggak berani ngelawan SCP-001. Padahal waktu itu dia belum tahu bakal menghadapi siapa. Tapi instingnya selama ribuan tahun itu tahu kalau yang akan dia hadapi itu adalah sebuah entitas yang super berbahaya, overpower banget, OP banget deh. Selain SCP-001, Abel juga ngalamin beberapa pertarungan yang cukup sengit lainnya. Dan kali ini dia ngelawan salah satu superhero yang terkenal jago bela diri, Batman. Waduh, pahlawan kota Gotham ini pernah bertarung sama Abel. Jadi ceritanya pas itu Abel lagi ngejalanin misi dari SCP Foundation buat ngentiin Bane yang lagi bikin rencana jahat di sebuah pabrik kimia. Di saat yang sama, Batman pengen ngentiin Bane juga. Batman lagi ngawasin pergerakan anak buah Bane dari atap pabrik. Pas itu dia ngelihat sosok Abel dobrak masuk pabrik dan bunuh semua anak buah Bane. Bane gak tinggal diam ngelihat anak buahnya tumbang satu persatu. Pertarungan sengit terjadi. Bane yang punya kekuatan fisik yang luar biasa, beberapa kali tuh bisa menahan serangan Abel dengan menahan tangannya. Abel yang jauh lebih unggul secara kecepatan akhirnya bisa numbangin Bane. Nah, selesai dia ngalahin Bane, Abel tiba-tiba bilang, "Kamu bisa keluar sekarang, Batman." Wow. Jadi dari tadi Abel udah tahu kalau Batman tuh ngawasin mereka. Tapi ternyata misi Abel adalah buat bunuh Batman, bukan Bane. Tanpa pikir panjang, Batman pun ngelemparin bom asap ke Abel. Lalu dia pun ngelemparin batarang, semacam shuriken tapi berbentuk lambang Batman gitu. Abel bisa nangkis, tapi tiba-tiba dia jatuh tersungkur karena Batman nendang dia dari belakang. Abel yang marah nyerang Batman, tapi Batman mampu menahannya. Pertarungan sengit terjadi. Batman nanyain beberapa hal ke Abel kayak siapa namanya, dari mana asalnya, dan siapa yang nyuruh dia. Abel pun menjawab semua itu. Abel berhasil nusuk perut Batman dan dia bilang kalau 2 jam lagi pertarungannya akan dilanjutkan di salah satu waduk milik Bruce Wayne. Batman pun setuju karena ya dia juga perlu ngerawat lukanya dulu. Alfred, pelayan setia Batman yang dari tadi ngedengerin pertarungan dari Batcave, ngasih tahu kalau dia tuh nggak bisa nemuin info soal Abel sama sekali, kecuali soal SCP Foundation. Batman pun pergi ke Arkham Asylum karena dia tahu ada sosok yang serba tahu, The Riddle. Begitu Batman tiba, dia langsung dikasih teka-teki. Teka-tekinya gini, "Aku selalu ada tapi tidak terlihat. Aku sering dihindari tapi tidak pernah berlari lebih cepat. Aku bisa menemukan kamu di ujung dunia atau bahkan di sudut manapun di dunia. Apakah aku?" Tanya The Riddle. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kalau bisa, aku kasih waktu 5 detik buat jawab teka-teki ini. Nggak boleh curang, nggak boleh dicepetin. Oke, kita mulai dari sekarang. Tetot! Jawab Batman apa? Kematian. Karena udah berhasil jawab teka-teki itu, Batman pun langsung aja dia nanyain soal SCP Foundation. The Riddle pun ngejelasin dengan detail. Penjelasan The Riddle sayangnya tidak memuaskan Batman. Batman menyimpulkan bahwa SCP Foundation tuh berusaha nyingkirin dia supaya pergerakan mereka nggak diganggu sama Batman. Selesai ngorek-ngorek informasi tentang SCP Foundation dari The Riddle, dia pun langsung menuju ke lokasi yang Abel tunjuk sebelumnya. Batman pakai baju pelindung yang tebel yang dia siapin khusus buat ngelawan Superman kalau suatu saat nanti Superman jadi musuh dia. Tapi sekarang ya dia pakai buat ngelawan si Abel. Baju itu diejek sama Abel dan Batman dianggap pengecut, bukan petarung sejati. Abel pun langsung nyerang Batman dengan kedua pedangnya yang diambil dari dimensi lain. Ingat kan dia bisa buka portal, bisa ambil senjata dari manapun. Pertarungan sengit terjadi karena baju pelindung Batman gak bisa digores sedikit pun. Tapi ada celah nih di leher Batman. Dan salah satu pedang Abel berhasil nyangkut di celah tersebut. Abel susah payah ya, nusuk nekan pedang itu. Tapi gak bisa. Batman bisa menahannya dengan kuat. Batman pun membalas dengan mengeluarkan batarang dari sabuknya. Terus dia ninju dadanya Abel dengan sengatan listrik yang dipasang di tangannya. Abel pun jatuh oleng
Dan Batman terus meninju dadanya Abel pakai sengatan listrik sampai akhirnya Abel tersudut ke pinggiran waduk. Abel yang udah terpojok nggak bisa bergerak akhirnya jatuh ke waduk setelah Batman mukul dia berulang-ulang kali. Tubuh Abel pun hilang di kedalaman waduk itu. Tentunya Abel bisa hidup lagi, tapi entah berapa lama ya prosesnya ya. Tapi seenggaknya Batman untuk sementara ini aman. Abel juga pernah ngelawan SCP-096 atau The Shy Guy, si pria pemalu yang dulu pernah aku bahas, yang kalian udah pada lihat fotonya. Pada masih aman gak tuh? Abel masukin fasilitas tempat SCP-096 ditahan, dan begitu masuk ke ruang tahanannya, Abel langsung nyerang SCP-096 dengan brutal. SCP-096 nerima tebasan bertubi-tubi dari Abel, dan si Shy Guy cuma bisa teriak-teriak doang, sampai dia nemuin celah nih, dia nemuin momen yang tepat. Si Shy Guy langsung ngelakuin serangan balik, dia banting Abel ke lantai beberapa kali, terus pukulin si Abel berkali-kali, sampai tubuhnya berantakan. Pertarungan lainnya, Abel ngelawan Predator. Ketika itu ada peringatan nih kalau Predator balik ke bumi. Tapi kali ini entah untuk apa. SCP Foundation terus nyuruh Abel dan Omega-7 buat membunuh musuh bebuyutannya alien itu. Alien versus Predator gitu ya. Sesampainya di lokasi yang dituju di sebuah hutan tropis, Abel jalan. Waspada nih, dia nyari keberadaan sosok Predator yang bisa berkamuflase. Tiba-tiba ada 3 titik cahaya berwarna merah di dada Abel. Dengan sigap, Abel ngelempar pedangnya ke arah sumber cahaya itu yang ada di atas pohon. Dan suara tembakan juga terdengar. Abel pun tertembak di dadanya. Dan ada sosok predator juga muncul jatuh dari atas pohon. Terkena pedang Abel. Tembakan plasma ke dada Abel bikin dadanya gosong. Tapi lemparan pedang Abel juga merusak alat kamuflase predator. Abel yang gak bergerak pun dideketin predator untuk dibunuh. Tapi tiba-tiba Abel sadar dan langsung nendang makhluk asing itu jauh banget. Abel pun berdiri lalu dia nerjang si predator. Pertarungan sengit pun terjadi. Tombak besi milik predator mampu dipatahkan oleh pedangnya Abel. Abel nyerang sampai predator terluka parah. Darah berwarna hijau pun keluar dari tubuhnya. Predator yang sekarat nyerang Abel sekuat tenaga, terus dia nahan tangan Abel sampai gak bisa bergerak. Predator itu langsung meledakkan dirinya, dan hal ini juga menewaskan Abel. Oke, jadi itu beberapa pertarungan Abel dengan beberapa sosok terkenal. Ada Batman, ada Predator. Dia kalah mulu ya, tapi dia bisa hidup lagi sih. Ya ini yang kalah-kalah aja. Sebenarnya di pertarungan lain, banyak pertarungan lain dia juga menang. Terutama setelah dia masuk ke mesin SCP-914 yang pernah aku ceritain itu di cerita SCP sebelumnya. Jadi setelah masuk mesin itu kan dia otomatis jauh lebih kuat. Ya tingkat kemenangannya pun bertambah. Dan kayaknya sih sampai sekarang dia masih dipelihara sih sama SCP Foundation sebagai senjata. Kalau SCP Foundation, organisasi ini beneran ada di kehidupan nyata, bakalan bahaya banget sih. Karena mereka melihara entitas-entitas yang jauh di luar jangkauan otak kita. Keren sih, aku jadi pengen kerja di SCP Foundation. Alright deh guys, segitu dulu video aku tentang SCP Foundation kali ini. Kalau misalnya kalian mau ngebahas anomali lain, boleh komen aja, request aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di revisi, ralat, koreksi, monggo. Kalau mau discuss juga monggo komen aja di kolom komentar. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Entitas ini udah pernah hampir nggak tuh. Dan diperkirakan bahwa SCP-07601 ini tuh sebuah peti mati atau tempat peristirahatan terakhir. Sebel banget. Abel diperkirakan cuma bunuh target yang udah ditentuin dan jangan diperkirakan nggak tuh. Abel dan Omega-7. Salah, nggak jadi.